Bismillahirrahmanirrahim. Laplip kalau boto wesi, bedenggel aku kang metu putih. Lembak-lembak onang lumbung maloyo. Rebutku menyarak aku topeng banyon, rebutku mericik aku topeng barak jelek bedenggel. Bedenggel saking kersaning Allah. Ateku manungsa kurda, rukuk bejati sampurna, sujudku wujuding sukma lungguhku bareng lan nyawa jeleger-jeleger wangsul nugroho. Laplip kala bata wesi bedenggel aku kang metu putih lembak-lembak ana lumbung maloyo. Rebutku menyarak aku topeng banyon, rebutku mericik aku topeng barak jelek bedenggel saking kersaning Allah. Sirolah datolah sifatolah. Kula satriya sejati nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge pirantining sejatining satriya. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. Kula beri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Muhammad AR menemui Anda di Arah 9 Channel. Kembali juga saya bersama Ki Jenar, seorang praktisi budaya dan praktisi supranatural. Kembali juga di tempat yang sama, yaitu di lereng Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya akan bertanya sama beliau terkait dengan sebuah ritual yang awam bagi saya dan mungkin juga bagi Anda. Ritual apa, tujuannya bagaimana, kisahnya apa, dan kenapa pula memilih tempat ini. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ki Jenar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali saya bisa bersama dengan panjenengan di lereng Gunung Salak ya. Tadi saya melihat Anda beserta sejumlah jemaah melakukan ritual mandi. Tapi sebelumnya saya memakai ini pemirsa, ini kalung jiroji karena tadi Jenar itu menggunakan kalung apa ini? Runcian melati dengan telanjang dada tadi ya. Itu bisa dijelaskan pertama itu namanya ritual apa? Barusan yang saya lakukan sama rekan-rekan itu namanya adus gugat, mandi gugat. Mandi gugat siapa yang mandi 7 kali selama 1 malam 7 kali. Jadi artinya gugat adalah dari bahasa sengkelat namanya sengkel atau jengkel. Jadi dulu nenek moyang kami raja-raja Mataram itu kalau menghadapi situasi yang tidak menentu itu dia melakukan mandi 7 kali namanya gugat itu tadi, yang gugat sama jagat raya seisinya ini. Mungkin hanya peristilahan ya, menggugat kondisi yang seperti ini dengan ritual mandi 7 kali dalam semalam.
ada bacaan-bacaan tadi yang saya juga tidak begitu paham. Bisa dijelaskan itu tadi? Ya, mantranya mantra Jawa, Gus. Mantra Jawa kalau boleh disebutkan ya tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laplik koloboto wesi. Bedenggel aku kang metu putih. Lembak-lembak onang lumbung malo ya. Rebutku menyarak aku topeng banyon, rebutku mericik aku topeng barak, jelek bedenggel saking kersaning Allah. Jadi ya kita maujud pada saat kita sebelum memulai ritual itu tadi, kita seperti Tiwi Kromo dalam bahasa pewayangan itu malih dadi buta. Kemudian kita protes kekayangan sana. Kenapa keadaan dunia kok kayak gini? Gitu. Protes kekayangan ini dalam tanda petik ya. Ya. Itu tadi kalau digambarkan kepada dunia perwayangan. Artinya ada sebuah keresahan yang disampaikan kepada Tuhan melalui sebuah ritual dan mantra-mantra yang dibacakan. Kurang lebih seperti itu ya. Luar biasa. Dan pemirsa, ini adalah bagian dari tradisi, ini adalah bagian dari tata cara nenek moyang Jawa ya, terkait dengan sebuah permohonan. Mungkin juga kenapa harus mandi, ada sisi-sisi filosofi. Kenapa harus mandinya 7 kali dan kenapa pada malam hari? Ya, filosofinya adalah biar 7 lapisan ada di diri kita ini bisa menyatu dengan 7 lapisan jagat raya itu. Jadi menyatunya nyawijine antara jagat cilik sama jagat gede. Kenapa harus 7 gitu? Ya, karena ada 7 lapisan. Di diri kita juga ada 7 lapisan. Wulu, kulit, daging, getih, balung, sumsum, napas ini misalnya. Iya. Itu 7 lapisan. Begitu juga ada 7 lapisan juga di jagat gede. Jagat mikro sama jagat makro. Itu sama saja, kita ada 7 lapisan. Terus tadi di antara ketujuh itu kan ada ya setelah mandi ya saya perhatikan, terus naik terus ada baca-bacaan ya. Terus begitu lagi sampai 7. Sampai 7. Tingkatannya adalah tingkatan ke-1 itu ya kita membersihkan wulu, kulit, daging, getih, balung, sumsum dan nafas sekalipun. Itu katakanlah itu hitungan 7. Jadi setiap mandi 1 kali ya memang yang pertama memang kita harus membersihkan wulu, kulit kita gitu. Baru daging, baru getih, baru otot, baru balung, baru sumsum. Jadi kita niatkan untuk membersihkan semua. Jadi resik. Kalau unsur apa jasmani ya? Unsur jasmani yang dimandikan pada bagian awal. Terus bagian-bagian berikutnya? Bagian berikutnya ya seperti tingkatan lapisan di dalam diri kita itu tadi gitu loh. Oh, intinya bahwa semua 7 lapisan atau 7 elemen yang ada di diri kita, mulai yang dohir sampai yang batin, mungkin sampai yang super batin dimandikan ya. Terus yang dibaca di sela-sela mandi itu apa tadi? Di sela-sela mandi ya kita hanya penyuwunan saja tadi, penyuwunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita harus dibersihkan lahir dan batin. Terus ambil filosofi dari manifestasinya Gusti Allah. Manifestasinya Gusti Allah adalah berupa air. Katakanlah kalau kita mandi 7 kali, kita menyatu dengan air ya. Mudah-mudahan kita bisa tenang seperti air itu, mengalir. Adem seperti air. Ini bukan adem dingin, bukan. Yang adem itu jelas jiwa raganya. Oh gitu ya. Artinya pemilihan tempat juga menjadi bagian dari ritual ini. Ya, dan tempat ini terpilih menurut saya, dan saya terima kasih sama perjalanan saya yang panjang. Saya selama 16 tahun mempelajari. Saya ini kan sukanya berendam, mandi ya. Dan ini terakhir kali saya menemukan banyu kauripan atau C kauripan yang sekarang mulai dibangkitkan lagi, diuri-uri lagi sama Kasepuhan Girijaya turunan kelima kalau nggak salah ya. Oh ya pemirsa, ini adalah wilayah Girijaya, Sukabumi, Jawa Barat ya. Yang persis berada di lereng atau kaki Gunung Salak, di lereng mungkin ya. Bahwa air yang digunakan tadi disebut Cikahuripan atau Cai Kahuripan ya. Tunggal.
air kehidupan di Padepokan Salaka Tunggal, yang mana air itu sudah ada sejak mula, tetapi sempat vakum mungkin, kemudian dihidupkan kembali, dilestarikan kembali oleh turunan Kasepuhan Girijaya yang kelima. Subhanallah, mudah-mudahan tempat ini semakin bagus dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Insya Allah sangat bagus sekali, sangat bagus. Pengalaman saya ini terbaik saat itu. Dari sisi airnya atau dari sisi suasananya? Dari sisi airnya juga, kandungan airnya juga lebih bagus, suci, bersih. Karena air yang digunakan pemirsa ya, karena tadi saya tidak bisa mengambil secara establis karena posisi yang gelap. Air itu bukan dari air terjun ya, tetapi air yang memang mancur, keluar dari tanah lah, gampangannya seperti itu ya kalau saya perhatikan. Tapi tadi mohon maaf saya tidak bisa mengambil gambarnya secara jelas. Air itu dari bumi kemudian ditampung ya, terus dari tampungan itu mengucur, lalu dari situlah dimandikan. Ya, mengucur. Jadi ini lebih bagus, mungkin pelajaran buat tempat pemandian yang lain juga. Ini nggak ada unsur najisnya karena nggak ada tetesan keringat, ini langsung mancur, langsung kita ini gitu, kita buat mandi. Ya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti mungkin kalau siang hari kesini bisa mengambil secara detail, dan lingkungannya pun sekitarnya sangat hijau ya, indah sekali. Kembali lagi kepada proses ritual. Tadi ada berapa jumlah yang mengikuti? Ada sekitar 6 atau 7 orang tadi. Tadi dimulai pukul 11 ya. Pukul 11 selesai. Hitung saja 15 menit kali 7. 15 menit kali 7. Capek ngitungnya. Setidaknya dari jam 11 sampai sekitar jam 1 jam 2 ya. Baru selesai karena mandi, nungguin kering, nungguin terus naik lagi, berdoa, itu sampai 7 kali. Karena kondisi di sini ini sangat dingin, terus kena air yang juga dingin. Gimana kawan-kawan tadi ketika mengikuti ritual mandi? Ya sebelumnya kan saya kasih pengarahan bahwa nggak usah lah dirasakan dingin apa, itu kan cuma permainan pikiran saja. Kalau kita sudah menyatu, enjoy aja, enak-enak aja. Cuman memang kalau pas mandinya itu biasanya enggak terasa ya. Cuman mericik ditiup angin itu lah, itu sangat menyiksa. Gegel, jadi mengucapkan doa saja juga nggak mampu. Jadi yang ada hanya jiwa raga. Gitu. Dan ini yang menarik, di situ kita nampak diri kita yang sebenarnya. Kita akan dipertemukan dengan diri kita yang sebenarnya ketika menghadapi tiupan angin setelah mandi, nungguin kering 15 menit, kayak apa rasanya. Kalau direfleksikan kepada kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Artinya dalam kondisi kita dingin karena persoalan atau mungkin panas karena persoalan ya, lalu menunggu kepada sesuatu yang menunggu kepada nilai perbaikan kayak apa gitu mungkin yang dimaksud. Ya, ini seperti kita menghadapi kehidupan itu seperti kita proses mandi 7 kali itu tadi, perlu ketenangan gitu. Dan kita harus belajar dengan air mengalir tenang. Air itu biarkan saja lewat, dan air tidak akan pernah berhenti sebelum yang dilewati itu basah, dan air tidak akan merusak apa yang dia lewati. Wah, luar biasa. Nah, saya kembali lagi kepada persoalan sengkelat ya. Saya pernah mendengar ada keris namanya sengkelat yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Ya. Kata kawan saya, Gus Yusuf Cokro atau Ki Cokro Santri, sengkelat itu artinya sengkoloni ben mencelat ya, artinya kesialan atau hal-hal yang tidak baik pada diri diharapkan mencelat pergi gitu ya. Mantra itu, benarkah mantra itu dibaca dulu oleh para sinuwun dari Mataram atau ada perbaharuan? Saya tidak tahu, tapi saya bisa membuktikan dan tidak main-main gitu. Bahwa intinya Ki Jenar menerima mantra sudah seperti itu. Diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan tersaning Gusti Allah. Berarti itu masa Islam. Kemungkinan dari penembahan Senopati itu kan setelah era Demak kan, Pajang kemudian Mataram,
Panembahan Senopati sampai nanti ke Sultan Agung dan seterusnya Ya, yang hari ini mungkin. menjadi dua, Solo, Surakarta dan Yogyakarta ya. Ya. Nerima itu dari orang tua langsung atau orang yang dituakan? Dari kakek saya langsung. Kakek saya langsung. Kamu harus sering mandi, namanya gugat ini kalau ada kesulitan, insya Allah akan selesai. Dan ya saya tidak mau cerita banyak, tapi lihatlah saya sendiri gitu. Ya kenapa saya bertanya detail seperti ini? Satu dari persepsi sejarah biar para penonton kita paham gitu. Ya, Biar kita paham, kan ada ini mohon maaf, dikatakan sebuah ritual yang dinisbatkan kepada masa lalu, tapi nyatanya ngarang. ya, Ngarang dewe, ngarang sendiri, buat sendiri, bahkan buat tempat mandinya sendiri. Nah ini kan saya supaya detail karena ini bagian dari memberikan informasi kepada masyarakat yang bernilai edukasi gitu. Kanal ini mudah-mudahan menjadi penyampai sebuah informasi terkait dengan tradisi dan yang lain. Makanya saya agak detail bertanya. Ya khawatir nanti ada orang yang buat ternyata bukan gitu kan. Ya kalau memang bisa. satu itu, kedua penerima mantra dan pelaku dari mandi itu termasuk Ki Jenar sendiri, kemungkinan kan ada dua hal. Pertama, kalau memang itu adalah ritual dari Mataram, berarti kemungkinan Ki Jenar masih ada terah ke Mataram. Kemungkinan kedua, memang itu tidak khusus keluarga keraton, tetapi juga kepada masyarakat. Awalnya itu ya hanya di lingkungan. Nah ini kan menjadi pemikiran kita tentang masa silam gitu. Pertama yaitu tadi mungkin penerima biasanya kan begitu, ada ilmu khusus yang turun temurun dilakukan oleh keluarga keraton, ada yang kepada masyarakat. Dua-duanya baik, tetapi kalau memang ini itu ke masyarakat, taruhlah Ki Jenar bukan terasa siapa-siapa, memang masyarakat jelata, tapi menerima itu berarti dulu itu sangat berkembang di masyarakat, kan seperti itu. Tapi kalau saya boleh menerawang, Ki Jenar ini masih ada terah Mataram. Kira-kira setuju nggak pemirsa? Mataram. Saya itu anaknya wong tani. Saya itu cedak watu adoh ratu. Ini bercanda, tetapi mengulik-ngulik seperti itu bukan otak-atik Gatot, tetapi bagian dari identifikasi data. Terakhir, Ki Jenar mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa kita. Ya, situasi yang seperti ini ya, kita kalau bisa menyatu dengan alam. Suaranya lembut banget loh, Ki. Ya, karena habis mandi. Ya, karena mandi itu membentuk latifatul kulujat, jadi kita halus. Gitu. Yang agak kencengan, takut pemirsa kurang paham. Ya sudah, bagi sahabat semua, bagi rekan-rekan semua yang menghadapi situasi kayak gini, ya ayolah kita lari ke alam saja. Kita menyatu dengan alam. Nyawiji antara jagat cilik dengan jagat gede, jagat mikro dan jagat makro. Insya Allah kita akan ketemu Allah. Karena Allah itu sifatnya unik. Allah itu walaupun ada di diri kita, dia sifatnya suka dicari. Itu saja pesan dari saya. Insya Allah rahayu dunia akhirat. Amin. Baik pemirsa, apa yang kami tayangkan ini adalah bagian dari menginformasikan tradisi yang disebut tadi adalah warisan dari leluhur kita. Mudah-mudahan tradisi kita yang bernilai kebaikan itu tidak hilang dengan diinformasikan seperti ini, dan mohon disikapi dengan bijaksana bahwa ini bagian dari tradisi yang mengandung makna filosofi, termasuk dari doa-doanya tadi. Kalau saya perhatikan sangat luar biasa. Sekali lagi mohon disikapi dengan arif, karena ini bagian dari tradisi. Kalau memang bernilai positif, alangkah baiknya untuk terus dikembangkan. Kan seperti itu, biar kita memiliki warisan itu terawat. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada hal yang keliru dari penyampaian saya. Saksikan terus kanal ini. Mohon bantu share apabila dinilai bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.